Nanti setelah Mbak Nita bikin sama Mama, Mbak Nita terbangun ya, terbangun dengan posisi badan yang rileks, seger, bugar, menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih soleha, lebih cantik, luar dalam, lebih sayang dan hormat sama Mama sama Bapak ya, lebih sayang sama adik, lebih sayang banget sama tunangannya khususnya, lebih sayang dan hormat sama calon Bapak Ibu mertua. Masih setuju ya? 1, 2, 3. Mimpi sampai mana? Mimpi sampai mana tadi? Gimana artinya? Kamu punya warna favorit gak? Punya warna favorit gak? Warna favorit? Kenapa suka warna itu? Cocok aja. Cocok. Ini coba tak ilustrasikan ini. Maaf jam tangan. Nah, ini harus bagus ya. Kamu pernah merasakan ngantuk enggak? Kamu lembur, tidak tidur sampai malam, sampai pagi kan? Paginya kan pasti ngantuk. Tidak tahu kenapa nanti kalau kamu melihat warna hitam di tanganmu, nanti kamu juga tidak tahu kenapa kamu merasa ngantuk. Sampai sini mengerti ya? Semakin kamu tahan ngantuknya ya semakin tidak bisa. Ngantuknya malah berkali-kali lipat lebih ngantuknya. Soalnya ini HP-mu nih ada warna hitamnya. Soalnya ini warnanya tak cuil sedikit lah, tak tempelkan di jarimu seperti ini. Kalau ada tinta hitam tak tempelkan di jarimu, tapi kan jarimu sekarang ada hitamnya. Fokus di sini, hitamnya udah kelihatan belum? Semakin jelas, ulang kali lipat lebih jelas. Diilustrasikan di sini ada warna hitam, taruh sini. Warna hitam tak ambil, taruh sini. Jadi kalau jari kita ada si tinta hitam, berarti ada warna hitam. Nah, fokus lebih jelas nggak? Sudah kelihatan sedikit, kecil ya. 1 sampai 3 pada hitungan ketiga besarnya 3 kali lipat. Fokus hitam, fokus ya. Sudah kelihatan belum? Kalau belum, bilang. Kalau sudah sedikit atau apa, bilang. Bilang 10 kali lipat lebih besar hitamnya, lebih jelas, sangat jelas, tampak jelas sekali. Di sini ada warna hitam. Itu kita hitungan ke 10 lebih jelas. 2, 3, 4 lebih jelas. 5, 6 jelas banget. 7, 8, 9, 10 tampak jelas ya, sudah ya. Tampak jelas sudah ya hitamnya ya. Jelas ya. Semuanya enggak, warna hitamnya tak muter gini. Muter enggak? Muter ke kanan ya. Makin jelas hitamnya muter, semakin keras muternya semakin keras. Enggak tahu kenapa nanti warna hitamnya ini semakin kamu pandangi kamu merasa semakin ngantuk. Enggak bisa ditahan sampai menguap, sampai angop ya. Kamu pandangi kamu semakin ngantuk. Enggak tahu kenapa, nanti biar prosesnya mudah kamu ikuti saja. Kamu benar-benar ngantuk, tidak bisa ditolak ngantuk. Semakin saya dekatkan saya, kamu semakin ngantuk. Daripada semakin sayu, semakin berat. Kayak orang tidak tidur beberapa hari. Ibu siap mepet. Dekatkan penglihatamu, semakin dekat kamu semakin ngantuk. Dari 7 sampai 10 semakin ngantuk. Pada hitungan 10 kamu tidur. Jatuhkan tanganmu, semakin tanganmu dijatuh kamu semakin rileks, semakin nyenyak. Dengarkan sugesti saya ya Mbak Nita ya. Saya tahu Mbak Nita itu orangnya baik. Saya tahu lah, baru kenal pertama saya tahu kamu baik. Saya banget ya sama mama kan? Saya banget sama mama. Sama papa ya. Saya banget sama papa. Saya enggak sama papa. Saya enggak. Selagi mama sama bapak masih ada, saya harapkan Mbak Nita jangan sedikit pun mengecewakan mereka ya. Bayangkan saja kalau mereka salah satunya atau keduanya sudah
kita tidak bisa menemukan lagi. Bangun tidur papa tidak ada, bangun tidur mama tidak ada, rasanya sedih ya. Ya, selagi mama sama bapak masih ada, mulai sekarang Mbak Nita menjadi pribadi yang lebih baik, setuju? Mulai sekarang Mbak Nita menjadi pribadi yang sangat dan super baik, dan jadi pribadi yang sangat solehah, mungkin ya, menjadi pribadi yang lebih sayang dan hormat sama mama sama bapak, sama orang tua di rumah yang lain, nikah dan sebagainya. Mungkin saya setuju ya, punya tunangan ya, masih sayang nggak? Jujur, dari angka 1 sampai 10, Mbak Nita rasa sayangnya sama Mas Riki. Mas Riki di angka berapa ya? Di angka 8. Berarti kategori masih tinggi lah sayangnya gitu ya, alhamdulillah ya. Mas, kira-kira Mbak Nita menyimpulkan Mas Riki masih sayang nggak sama Mbak Nita? Masih sayang? Dari 1 sampai 10 di angka berapa? Lebih. Berarti sayangnya lebih kuat Mbak Nita ya. Jujur, kepengen kehilangan Mas Riki enggak? Jujur. Ya. Jujur, pengen ibaratnya bubaran sama Mas Riki enggak? Enggak ya. Sayang ya, Bapak Ibu sudah kedatangan tamu kehormatan dari Pati, membawakan cincin Ibu ya, cincin dan sekarang jajan bumbu rempe, berarti buka lawang, totok lawang. Itu kan ibaratnya harga diri keluargamu sama keluarganya Mas Riki kan sudah terjalin baik. Setuju ya? Kan nggak mungkin kan nanti kok tiba-tiba kok putus di tengah jalan, nanti tidak, bayangkan Ibu nanti sama tetangga itu bagaimana perasaannya, tetangganya Mas Riki sama tetangganya sama keluarga itu gimana, kan emang itu bisa pacaran berapa tahun? 1 tahun. Nah, memang kamu masih percaya sama Mas Riki, insya Allah saya sebagai seorang laki-laki, untuk kalau saya dikasih kepercayaan istri saya ini dulunya juga pacar saya, nah saya pribadi ya sebagai seorang laki-laki ya berusaha menjaga kepercayaannya tersebut ya. Kalau kamu memang cemburu itu wajar lah, memang kodratnya wanita kan cemburunya lebih besar ya ya apa. Tapi kalau memang Mas Riki kok memang masih masih dalam kategori wajar, maksudnya kalau ada sedikit selingkuh dan sebagainya, kalau tidak ada bukti, tidak ada saksi ya kamu ya jangan terprovokasi dulu, ditanyakan baik-baik dan sebagainya. Yang membuat Mbak Nita kecewa sama Mas Riki apa? Jujur. Jadi keinginanmu kadang dia menyepelekan gitu, pengennya dia nurutin. Begitu. Itu berarti kamu punya rasa dendam positif lah. Iya enggak? Dendam itu baik enggak sih? Ya. Kalau ini di apa namanya di ranking dendammu, rasa dendammu itu sama, khususnya sama Mas Riki ya, tentang masalah dan sebagainya itu 1 sampai 10 di angka berapa? Saya mau membantu biar kamu nanti agak sedikit sabar, agak sedikit bisa menerima dan sebagainya, biar hubunganmu langgeng, orang tua juga nanti juga tidak malu-maluin keluarga lah Bu ya. Dari angka 7 itu kalau saya minta turunkan boleh nggak rasa dendamnya? Nyelam dari ini dendammu di angka 7, rasa dendammu kalau dikecewakan sama Mas Riki ya, diturunnya sedikit boleh enggak, demi orang tua, demi mama, diturunkan ke angka, tak bantu ke angka berapa mintanya, dari 7 ke angka berapa? Nah, dari 6 saya rasa masih tinggi ya Mah ya, bisa Mama minta diturunkan lagi enggak? Nah ini permintaan Mama dengan tulus,
di angka 6 tolong diturunkan ibunya di angka berapa? 5 cukup mama? Kurang sedikit? Oke, mama tersayang, mama tercinta yang melahirkan kamu, menyusui kamu, membesarkan kamu di angka 5 itu pikiran mama masih tinggi ya mas ya. Bisa diturunkan sedikit lagi tolong mama. 4 cukup mama ya. Coba mama minta sendiri coba sama mbaknya. Misalnya dilanjutkan lagi untuk 3. 4 ya. Sekarang coba bayangkan angka 7 nah. Ini ya. Di angka kirimu tuh ada angka 7 tuh ya. Di angka kananmu ada angka 4 ya mas ya. Tolong angka 7 itu tingkat egomu, tingkat dendammu sama tunanganmu itu yang mungkin satu-satunya yang kamu kasih lah, insya Allah tolong dihapuskan di angka 4 ya. Dan begini paham ya. Jadi nanti angka 4 ini silakan dipukulkan sama angka 7 itu sehingga angka 7 nya sekarang benar-benar hancur di tingkat emosimu di angka 7, tingkat dendammu di angka 7 turun menjadi angka 4. Demi mamah ya, demi kalian ya, demi kamu ya, dengan ucap bismillah lah silakan nanti tangan kananmu pukul tangan kiri ya, jadi angka 4 ini silakan pukul angka 7 sehingga angka 7 nya nanti benar-benar hancur dan menjadi angka 4. Sampai sini paham? Nanti sampai 3 ya dipukul alon-alon wela, tapi dengan penuh keyakinan bahwa nanti angka 4 ini bisa menghancurkan angka 7. Sampai sini paham gitu ya. Hitung mama, hitung sampai 3 mama. 1, 2, 3. Untuk 1 sedikit lagi. Ini ya angka 7 nya hancur. Sekarang tingkat emosinya, tingkat dendamnya di angka 4 ya. Sekarang memang benar-benar sekarang di tingkat angka 4. Jadi mama kepengen apa lagi mas? Untuk tidak dendam dengan masa lalu. Dendam dengan masa lalu. Dia masa lalu punya sekarang. Berapa itu? Ya itu, kak contohnya misalnya disuruh membantu kerja. Aku kecil, ndek cilik wis mbut terus. Sekarang mau enak-enak aja. Jadi nggak mau beraktivitas bantuin orang tua, nggak masalah. Gitu ya. Ini dong Mbak Nita, saya juga sebagai seorang anak ya Mbak ya, jujur ya, Martin juga sebagai maunya di nomor 1 seorang keluarganya berapa? 4, adiknya 1 perempuan. Ini nomor 3. Nomor 1. Maksudnya anaknya 2 adiknya kelas berapa? Baru lulus kemarin. SMA. Ini dok, saya itu juga seorang anak dok. Saya menyadari pengorbanan ibu, pengorbanan mama buat kita itu ibaratnya nyawa pun jadi taruhan. Kamu sampai sini setuju nggak? Waktu ibu melahirkan kamu, sebelum lahir lah masih mengandung, tidur pun mengkurap, apalagi kalau mengkurap, miring ke kanan, miring ke kiri saja sudah tidak nyaman gitu. Tarik nafas dari hidung, dari mulut. Tarik nafas dari hidung, setiap nafasmu kalau tidurmu semakin nyenyak. Tarik nafas dari hidung, buang dari mulut. Sayang sama mama ya. Kamu sebagai anak nomor 1. Hatinya perempuan. Harus bisa ngasih contoh hati lah. Ya, kalau kamu bisa ngasih contoh teladan yang baik, hatimu nanti insya Allah meniru hatimu. Kan jadi setuju ya. Iri boleh lah, tapi kan ya wajar. Kodratmu besok kan memang tetap jadi ibu juga dong. Besok kamu punya suami, punya anak ibu ya. Bangga enggak kalau anakmu nanti nurut sama kamu? Inginnya seperti itu ya. Sekarang, mulai sekarang nanti setelah pulang dari sini, insya Allah kamu lebih pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih taat dan hormat sama mama sama bapak di rumah, sehingga nanti pekerjaan mama tidak dibebankan ke kamu saja kok. Banyak kamu perhatian sama mama. Mas capek mas tak pijeti itu juga bentuk perhatian anak loh. Saya juga sering seperti itu sama ibu saya. Tak pijeti ya bu sikile dan sebagainya. Kalau bisa dibantu kita nyapu kan pekerjaan paling ringan ya Maya. Saya juga sebagai seorang laki-laki aja nyapu ngepel ya tak lakukan dengan nyantai loh, dengan ikhlas karena saya sayang sama orang tua saya.
nanti mulai sekarang nanti besok sampai rumah hal seperti itu bisa mau dilakukan enggak? Mau ya, kasihan sama ibu ya, pasti kan kasihan sama mama ya, pasti kan nggak mau ingin kan kehilangan mama kan. Yang jauh ya, semoga nanti mama bisa menangi anak cucunya gimana bisa menghias cucunya lahir, besar, sekolah dan sebagainya, ngantar cucu sekolah orang itu ya anak dari siapa ya, dari Mbak Nita, cucu kandungnya mama seperti itu pengen ya ya nanti dia akan masih terus bisa mengantarkan Mbak Nita itu sampai jenjang pernikahan lah. Nanti kalau sudah menikah kan nanti sudah tanggung jawabnya suami, tapi kan tetap orang tua tetap punya kewajiban untuk membimbing. Itu gimana ya, masa lalu itu semua orang punya masa lalu. Saya juga punya masa lalu, dulu saya sekolahnya dibully dan sebagainya, tapi saya membuktikan sama teman saya lebih sukses dari mereka. Ini ibaratnya mereka itu masih pengangguran, masih mentang-manting cari kerjaan. Alhamdulillah saya jadi PNS kan ya, kerjaan di depan setiap orang kan. Alhamdulillah dari bulian teman-teman itu dari waktu SMP, SMA saya sampai dipanggil Pak Modin tidak masalah. Memang dulu kan saya kalau sholat saya teman saya yang mungkin sholatnya jarang ya tak manggil saya Pak Modin. Saya kalau di SMA dulu dipanggil Pak Modin, tapi saya membuktikan sama mereka bahwa saya istiqomah di jalan ini, dan saya alhamdulillah lulus sekolah, dikuliahkan Bapak, lulus kuliah tes CPNS, keterima CPNS. Terus juga saya membuktikan sama mereka bahwa bulian mereka itu menuntun saya ke target yang lebih baik gitu loh ya. Masa lalu bisa dihilangkan kan, masa menoleh ke belakang terus. Kamu kan punya masa depan, punya masa cita-cita yang lebih baik ya. Dendam sama bapak? Enggak ya, enggak ya. Saya enggak sama bapak. Bapak kerja demi siapa sih? Demi anak-anaknya atau sayang sama adiknya? Sayang. Apa lagi bu? Ibu ini tolong ibu ini dari lubuk hatinya ibu yang paling dalam, dari kejujuran ibu, dari ketulusan seorang ibu, aku pengen mengungkapkan sesuatu ke Mbak Nita. Tolong didengarkan, didalami di otaknya dan juga ditambah. Silakan nanti ibu ngomong didengarkan baik-baik, nanti biar hasilnya baik juga. Ibu silakan ibu. Setelah ini insya Allah dan perjalanannya nanti kita menjadi pribadi yang lebih baik. Setuju? Menurut sama orang tua. Setuju Pak? Hidup sederhana, jangan menolak atas, kita harus menolak ke bawah. Tahu diri kita sendiri, sholatnya yang rajin, ngajinya sering banyak baca sholawat terus, dimanapun, kapanpun tetap mulutnya dibasahi dengan sholawat. Setuju. Doa-doanya menjadi intinya nurut sama orang tua. Setuju gitu. Tidak berat toh itu. Nggak usah nuntut macam-macam, nggak usah nuntut yang berlebihan yang orang tua sendiri tidak mampu dimampuk kayak orang tua ibaratnya nggak punya, tetap anak kita diusahakan, tetap diusahakan gitu. Kalau mama ya terus nanti kalau tiba-tiba ke mama kok kepisan dan sebagainya kan kasihan mama juga. Tidak, saya tak menyatakan sesuatu. Kalau kamu nanti setuju, anggukkan kepala ya, sambil nangis tak apa-apa. Nanti kalau tidak setuju, tolak, ada masalah. Mulai sekarang saya pengen kamu menjadi pribadi yang lebih baik, setuju tidak? Mulai sekarang kamu menjadi pribadi yang lebih soleh, setuju? Mulai sekarang, namamu tadi siapa? Udin. Sekarang nama Udin tak buat. Sekarang nama aslimu tak kembalikan. Sekarang nama Mbak Nita. Namanya nih Nita. Mulai sekarang Nita menjalankan kewajiban sebagai seorang muslimah. Kewajibannya yaitu menyempurnakan sholat. Setuju tidak? Sholat itu kalau kamu memang sudah meyakini itu bukan kewajiban lagi, namun menurut saya itu merupakan kebutuhan. Sudah tuh. Jadi saya kalau sholat zuhur kok kemepetan asar itu saya juga ada yang merasa ada yang kurang gitu. Apalagi kok meninggalkan sama sekali itu saya malah merasa berdosa sekali. Ada yang kurang di diri saya itu kalau saya lihat
mulai sekarang nanti kalau kamu tidak sholat atau lalai sholat, meninggalkan sholat, nanti yang kamu rasakan adalah kamu merasa berdosa, ada yang kurang di dalam diri Mbak Nita. Setuju ya? Mulai sekarang sholatnya disempurnakan ya, sholat itu sampai mati pun harus disempurnakan. Dan jangan beranggapan dia tuh punya ini, saya menikah itu merubah dirinya untuk terutama masalah dia menganggap sekarang itu menderita misalkan, tapi dia punya keyakinan saya menikah itu harus tidak seperti ini gitu loh. Maksudnya keinginan saya semuanya harus tercapai. Dari segi dia pengen apa yang harus tercapai itu dengan bahwa saya sudah sering kasih tahu nikah itu ibadah. Nikah itu enggak untuk mencari kesenangan, cuman saya udah kasih pelajaran terus bahwa apapun yang kamu lakukan untuk suami, apapun kamu lakukan untuk calon suami itu adalah ibadah dan itu ada pahalanya. Saya sering bilang seperti itu, cuman kalau misalnya ada yang ngasih tahu, ada yang ngejai gitu sana, dia tuh sulit untuk menerima. Enggak kayak bukan nggak percaya, cuman nggak yakin gitu untuk bahwa itu semua itu pahala. Jadi sesuatu yang belum terjadi kan, misalnya saya kayak ada ketakutan nanti menikah itu. Iya gini dok, yang jauh ya, tak potong nih bu ya. Sekarang Mbak Nita menganggap nikah itu ibadah. Contohnya insya Allah ya, mulai sekarang Mbak Nita sholatnya insya Allah lebih sempurna. Ya, kalau nanti nggak sholat atau lalai atau lupa atau jarang nggak sholat, ada yang ganjal di hatimu. Kurang hatiku apa ya? Ya segera ambil air wudhu, segera sholat. Al-Qur'annya yang jauh lama nganggur, nah, tolonglah dipandang, dilap pakai tisu atau pakai yang berdebu nanti dibaca. Ada dia punya Al-Qur'an kesayangan khusus buat dia aja. Ya, nanti itu silakan dibuka Mbak, minimal habis maghrib lah. Seperti anak saya kan tak wajibkan minimal 10 ayat. Itu anak kecil aja insya Allah bisa. Masa Mbak Nita pintar ngaji, sudah dewasa, sudah bisa berpikir logis kok, nggak bisa kan ya nggak baik. Nanti Al-Qur'annya jangan sampai nganggur lagi nggih. Sholawatnya seperti mama tadi, saya itu setelah selesai sholat 5 waktu saya wajib membaca, saya wajib baca pada diri saya sendiri ya, saya baca sholawat 100 kali. Terus setiap saya habis sholat itu 100 kali ya. Mungkin itu mah ada yang disampaikan lagi mah? Ya, intinya sudah memaafkan semuanya. Tapi tingkat emosinya diturunkan 4 ya. Ya rasa emosi itu manusia bilang. Seorang presiden, seorang kiai itu ya punya rasa emosi, tapi kan emosinya dikontrol dengan baik. Jangan sampai kalah dengan bujukan setan ya Mas ya. Berarti melakukan hal-hal yang tidak baik sama semua orang, baik sama teman-temannya Ricky, baik sama Ricky, sama orang-orangnya itu sudah baik sama kamu. Saya sebagai laki-laki lah, kalau dikasih kepercayaan seorang perempuan, di zaman dulu pacar saya lah, sekarang jadi istri saya. Saya sebagai seorang laki-laki pasti akan menjaga kepercayaan itu baik-baik. Jika kalau kamu intimidasi terus itu malah laki-laki itu biasanya berontak. Ya saya kalau pulang malam, saya tidak pernah, Mas balik, jangan kok urung balik, neng balik, apa tarik balik, tak tutup lawangi, enggak seperti itu. Istri saya malah, Mas kok belum sampai rumah, ini saya lembur di kantor deh, jangan lupa makan malam loh Mas, jaga kesehatan. Wah itu rasa hatiku terenyuh banget. Jadi aku nggak dimarahin, malah dikasih aja seperti itu ya kan. Tapi kalau beda, kalau istriku apa yang wah kemarin itu tekan rumah lah, awas tak tekan rumah bla 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 bla, malah saya berontak. Saya pulang enggak, saya malah enggak pulang, bisa saya tidur di sekolahan. Tapi alhamdulillah istri saya enggak bisa seperti itu. Kalau saya ngembur ya ngabari, ya Mas hati-hati, jangan lupa makan malam, jaga kesehatan, mata buku, selimut dan sebagainya. Itu karakter istri saya loh. Saya semakin yakin insya Allah sama istri saya semakin sayang lah. Ya, juga kamu juga saya harapkan seperti itu. Jadi ya nanti dendammu sama Mas Riki sama teman-temannya, nanti juga Mas Riki juga nanti kalau mau datang ke sini ya nanti ya tak nasihati seperti kamu lah, biar sama-sama yang hubungan. Dipikir 2 kali, kalau memang berarti jawab mau bukan tidak ya, ingin bubar, jangan. Kasihan orang tua, kasihan keluargamu, kasihan orang tuanya dia, kasihan keluarganya dia, ya kan? Juga nanti juga kasihan kamu juga kan, pasti kan sakit banget.
Mbak Nita cobalah mungkin ada sepenggal kalimat yang mau disampaikan ke mama. Mungkin Mbak Nita pengennya sama mama itu kepengen apa, sama bapak itu kepengen apa, coba diutarakan Mbak. Oh, kalau lagi sayang banget sama mama, tidak kepengen kehilangan mama kan, tidak kepengen mama sakit kan, sama bapak juga ya, bapak juga dari kamu di Bandung kan itu yang bekerja ya, menyarikan bapak ibu bener ya. Juga udah lega hatinya, kata hati itu utarakan, kayaknya ada yang pengen kamu sampaikan. Pengen mama sama mama apa gitu, coba satu kalimat. Mah aku kepengen mama itu kayak mak saya seperti ini, saya kepengennya ini, ada enggak? Jadi kasih sayang dari mama cukup ya, lebih malah ya demi kamu ya. Coba Mbak Nita tarik nafas dari hidung Mbak, buang dari mulut, tarik nafas dari hidung, buang dari mulut, tarik nafas dari hidung, buang dari mulut. Nanti setelah Mbak Nita dicium sama mama, Mbak Nita terbangun ya, terbangun dengan posisi badan yang rileks, seger, bugar, menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih solehah, lebih cantik luar dalam, lebih sayang dan hormat sama mama sama bapak ya, lebih sayang sama adik, lebih sayang banget sama tunangannya khususnya, lebih sayang dan hormat sama calon bapak ibu mertua. Masih setuju ya. Nanti pada hitungan ketiga setelah dicium ke mama, nanti kamu terbangun dengan normal ya, dalam posisi sadar, normal, seger dan hatinya plong. Sampai sini setuju ya? Tarik nafas dari hidung, buang dari mulut, tarik nafas dari hidung, buang dari mulut, nggak main sini, biasanya main sini. Dengan ketika ibu nanti tolong dicium ibu ya, dengan kasih sayang ibu ya. 1, 2, 3. Mimpi sampai mana? Mimpi sampai mana tadi? Gimana hatinya? Agak plong, jujur. Apa malah jengkel? Enggak lah. Cara itu berapa bulan enggak sih? Ada. Nah, mulai sekarang saksinya mama lah sama keluargamu. Ya mesti ini kerja apa aja sih. Terus sekarang sholatnya alon-alon disempurnakan itu enggak. Sholat itu menurutmu kebutuhan atau kewajiban? Wajib dan butuh ya. Dia sadar kan katanya masuk kita tidak usah menghindari neraka, tidak usah membawa target ke surga, tidak usah, itu urusan belakang bonus. Yang penting kewajiban.